The Miracle, Episode 81, Dialogue Behind the Separating, Dialog di balik pemisah. Setelah sekitar 10 tahun berlindung dan tinggal di Madian, Musa disertai keluarganya kembali ke Mesir. Musa menghabiskan masa 10 tahun bekerja untuk keluarga Su'aib. Sebagai mahar, Musa dinikahkan dengan putri Su'aib. Dalam perjalanan di malam hari, ada yang mengisahkan bahwa mereka tersesat. Di kejauhan, Musa melihat api. Ia meminta kepada anggota keluarganya untuk menunggu, karena ia akan menuju ke bukit di mana api terlihat, yang mungkin di sana ia dapat petunjuk, atau setidak-tidaknya ia pulang membawa api untuk menghangatkan badan mereka. Di saat ia berada di tempat yang dituju, terjadilah peristiwa luar biasa. Ia dipanggil oleh Sang Pencipta, dan terjadilah dialog yang menandai kerasulannya. Musa adalah salah satu di antara sedikit rasul yang Allah berbicara langsung dengannya, meski hanya di balik hijab. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terempahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tua." Toha 11:12. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Toha 13:14. Perintah kepada Musa untuk menanggalkan terempahnya dipraktikkan oleh umat muslim jika berada di tempat suci, khususnya masjid. Inilah salah satu bukti akan keselarasan kitab-kitab suci yang asli. Terempah, sepatu, atau sandal yang dipakai sebagai pengalas saat perjalanan di jalan umum atau lantai tidak dijamin kebersihan dan kesuciannya. Tempat suci harus bersih dari najis. Adab menghadap Allah, Sang Pencipta, adalah bersih badan, pakaian, dan bersih hati. Peristiwa di lembah suci itulah menandai kerasulan Musa alaihissalam. Ia dipilih sebagai rasul, sekaligus dipilih sebagai rasul yang berbicara langsung dengan Allah, namun hanya di balik tabir. Sebenarnya, Musa kurang fasih berbicara, gara-gara pernah memasukkan bara api di mulutnya waktu kecil, yang kisah singkatnya sebagai berikut. Musa dipelihara dan dibesarkan di istana Fir'aun, di pinggiran sungai Nil. Ia batal dibunuh sebagai bayi laki-laki atas permintaan Asia, istri Fir'aun yang beriman. Suatu saat, Fir'aun memangkunya. Tiba-tiba Musa kecil menarik janggut Fir'aun sangat keras. Fir'aun marah dan ingin membunuhnya, namun Asia mengingatkan bahwa dia anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Untuk membuktikannya, Asia menawarkan kue dan bara api. Ternyata Musa memilih bara api untuk dimasukkan ke mulutnya. Itulah sebabnya Musa memohon kepada Allah agar saudaranya Harun yang fasih berbicara diangkat sebagai nabi membantunya. Allah mengabulkan permintaannya, sehingga terjadilah dalam sejarah ada nabi berpasangan, Musa dan Harun. Dialog di lembah suci itu, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah satu-satunya yang patut disembah, dan memerintahkan Musa dan umatnya untuk sembahyang
guna mengingatnya. Sembahyang umat Musa tentu tidak persis sama dengan sembahyangnya umat Muhammad, tetapi tujuannya sama, mengingat Allah. Lembah terjadinya dialog itu terletak di Bukit Sinai yang masuk wilayah Mesir, yang pernah menjadi sengketa antara Mesir dan Israel. Namun, kepastian tempat suci menjadi kontroversial karena ada seorang pembuat video dokumenter mengekspos bahwa Bukit Sinai yang asli itu sebenarnya bukan di Mesir. Si pembuat dokumenter menampakkan bukti-bukti yang menguatkan, di antaranya batu-batu hangus berwarna hitam dekat tempat Musa ingin melihat Tuhan. Namun, justru ia jatuh pingsan bersamaan ledakan bukit ke arah mana ia memandang sesuai perintah Allah. Negara bersangkutan menamai tempat ini dengan nama Bukit Musa. Untuk tujuan wisata dan komersil, memang menentukan keaslian lembah suci itu penting. Namun, ini bisa pula menimbulkan konflik baru karena akan banyak kepentingan. Bagi orang beriman dan bertakwa, yang penting adalah bagaimana mengamalkan perintah Allah kepada Musa alaihissalam.